Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan selalu tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Materi pelajaran kita hari ini, yang pertama membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. 2. Makna isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. 2. Siswa mampu memahami isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. 3. Siswa mampu mengamalkan isi kandungan Quran surah Al-Hujurat dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita yang pertama adalah membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Surah Al-Hujurat termasuk surah ke-49 di dalam Al-Quran dan terdiri atas 18 ayat. Surah Al-Hujurat termasuk golongan surah Madaniyah. Al-Hujurat artinya kamar. Anak-anak ibu, mari sama-sama kita baca Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Selanjutnya, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Berikutnya adalah isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12, menjelaskan larangan berprasangka buruk atau suudzon. Prasangka buruk termasuk perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, bukan? Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah larangannya.
termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, penjelasan pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun penjelasan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah juga menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk saling mengenal. Pada dasarnya, kedudukan manusia di sisi Allah itu tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Yang membedakan di antara kita adalah nanti di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, sebagai anak muslim, kamu harus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi anak yang mulia di sisi Allah. Selain itu, sebagai anak muslim, kamu juga harus saling mengenal dan hidup rukun dengan suku, bangsa, dan penganut agama lainnya. Pesan yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ini ada beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan. Di antaranya adalah 1. Perintah untuk saling menghargai. Walaupun berbeda suku dan bangsa, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal, kita bisa menjaga silaturahmi, tidak hanya dengan sesama muslim, tapi juga dengan non-muslim. Yang ketiga, perintah untuk saling bertakwa. Semua manusia di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan adalah kadar ketakwaannya. Semakin seseorang bertakwa, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Sebaliknya, semakin tipis tingkat ketakwaannya, semakin rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan dengan mengakhiri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.